Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Tariza Sudadi dalam podcast KPI. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu spesial dari STAI Sirojul Falah, yaitu Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang krisis akhlak pada remaja. Langsung aja ya Kak ya. Ini kan merupakan fenomena yang mengkhawatirkan gitu ya Kak ya. Betul. Kalau menurut Kakak nih, dari sudut pandang Kakak, bagaimana sih perilaku atau akhlak remaja di zaman sekarang itu? Oke, Teteh, untuk perilaku anak-anak remaja di zaman sekarang ya, Iya. kita bisa bilang anak-anak zaman sekarang itu generasi Z. Iya, Gen Z. Tahun 2000 ke atas lah. Mungkin saya juga termasuk generasi Z. Cuma yang masih menyangkut daripada generasi sebelumnya. Ya, gitu. Jadi untuk akhlak anak-anak zaman sekarang ini, khususnya remaja, mungkin dari tingkat remaja itu dari SMP sampai dengan SMA lulus lah. Kita ini yang masa kuliah ataupun yang sedang bekerja, itu tuh udah masuk masa mau dewasa gitu ya. Mungkin krisis akhlaknya untuk akhlak-akhlak remaja pada era zaman sekarang ini, yang sering saya dapati baik di lingkungan tempat tinggal saya maupun lingkungan di luar tempat tinggal saya, karena saya ini ya alhamdulillah sudah malang melintang kemana-mana, suka main ke sana ke sini, jadi nemu aja gitu anak-anak itu akhlaknya kayak gimana sih, kok beda jauh antara perilaku anak zaman dulu sama anak sekarang tuh, benar kan beda jauhnya. Contohnya tuh Kak? Contohnya gini, kita kalau ada anak-anak nih, kalau ditanya sama orang tua ya, kadang menjawabnya suka ngiyal gitu. Kadang orang tua tuh suka ngomongnya begini, ya sudah anak zaman sekarang mau gini amat sih, perilakunya nggak kayak kita zaman dulu. Misalnya kalau di lingkungan pesantren tuh, santri zaman sekarang kok gini amat sih, nggak kayak santri zaman dulu, kan gitu ya. Jadi krisis akhlak itu yang dipicu krisis akhlak remaja pada saat ini itu salah satunya pergaulan bebas. Salah satunya pergaulan. Jadi pandangan saya tentang akhlak anak zaman sekarang tuh benar-benar mengkhawatirkan sekali. Dan juga sedih gitu. Sekarang saya itu ngajar anak-anak di kampung itu dari usia kelas 1 SD bahkan sampai akhir SMA. Saya itu ngajar anak-anak itu dari usia kelas 1 SD, bahkan TK yang 5 tahun lah. Saya ngajar anak-anak usia 5 tahun sampai usia lulus SMA. Itu saya ajar anak-anak itu dari mulai ngajinya. Jadi saya tahu mana perilaku anak usia 5, ya usia SD, SMP, dan SMA. Itu ada perbedaan. Nah, tapi zaman sekarang itu benar-benar mengkhawatirkan sekali sendiri sih sama krisis anak zaman sekarang. Kira-kira Kak, kalau menurut Kakak nih, pemicunya itu apa sih Kak? Tadi itu untuk pemicunya pasti yang paling jadi pusat perhatian, pokok utama pemicu krisis akhlak pada remaja itu yang pertama nih teknologi sih. Pasti teknologi, diantaranya game ataupun sosial media, yang mana anak-anak zaman sekarang itu kalau tidak didasari dengan pemahaman agama ataupun didasari dengan pantauan orang tua, karena anak-anak remaja itu dari mulai SD ya sampai nanti dia menginjak remaja itu, tangkapan pemahaman mereka tuh masih mengikuti. Kalau bahasa kita tuh masih taklid, masih mengikuti apa yang mereka lihat. Jadi tugas mereka tuh itu mengikuti apa yang mereka lihat. Nah jadi kan kalau kita tidak pantau anak-anak dari segi sosial medianya, teknologinya, ataupun perilaku mereka di luar masyarakat, kalau kita kagak pantau, ya yang terjadi, yang saat ini terjadi, krisis akhlak pada saat ini tuh karena tidak ada pantauan dari orang tua, tidak ada pemahaman agama dari orang tua kepada anak. Jadi apapun yang mereka lihat, mereka nggak punya rem. Mereka tiru gitu. Ya mereka tiru, mau baik, mau buruk, itu pasti mereka tiru. Jadi ini nih kunci utamanya sebenarnya. Terus untuk pemicu selanjutnya itu pasti pergaulan mereka ya, lingkungan mereka, tempat mereka bermain, itu orang tua tuh harus benar-benar jeli. Jadi ini ada salah satu penting dari orang tua. Oke. Nah kalau solusinya sendiri nih Kak, kalau dari Kakak kira-kira solusinya apa ya Kak untuk
menstabilkan lagi gitu, akhlak remaja menjadi akhlak yang lebih bagus lagi kayak gimana? Kalau untuk menstabilkan tugasnya emang berat sih ya. Iya. Tapi untuk zaman sekarang itu tugas kita selaku pendidik, apalagi saya kan di jurusan PAI gitu ya. Iya. Udah pasti nanti suatu saat ketika saya lulus kuliah atau terjun di masyarakat, tidak mau tidak mau ini mah ya, mau tidak mau udah pasti tugas saya itu harus mendidik. Mendidik anak-anak yang ada di masyarakat saya, pada khususnya umumnya maupun di lingkungan yang lain. Nah, tugas kita tuh nanti selaku pendidik, nah, kita juga nanti akan jadi orang tua, tugas kita nanti untuk jadi seorang pendidik kayak gimana. Yang pasti anak itu yang pertama harus dipatenin, harus ditanamkan nilai-nilai agama yang baik. Benar. Yang kedua harus dipantau. Jadi diminimalisir sedemikian rupa. Iya. Mengurangi kesempatan-kesempatan tindakan-tindakan yang tidak baik yang merusak akhlak anak-anak. Itu tugas orang tua. Jadi dari lingkungan internalnya dulu dicermat, diperbaiki. Ketika mereka internalnya sudah diperbaiki, maka ketika mereka terjun ke dunia eksternal, dunia masyarakat, dunia lingkungan sekolah, dunia kerja, dan dunia lain sebagainya, nah maka mereka tidak akan goyang. Iya. Agama mereka tidak akan goyang, akhlak mereka tidak akan goyang. Kenapa? Karena sudah dipateni. Iya. Sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama dari usia dini oleh orang tua mereka. Jadi tugas utama itu orang tua yang harus jadi peran penting. Iya. Jadi pion utama untuk kehidupan si anak. Itu. Oke. Ini daging banget ya pembahasannya. Boleh deh Kak, satu lagi closing statement nih, atau misalnya pesan untuk para remaja di luar sana bagaimana Kak? Oke, untuk pesan untuk anak-anak ya, yang dari SMP mau naik ke tingkat SMA ataupun yang baru lulus SMA, pesan saya sih cuma satu, baik itu yang mau masuk ke dunia kerja ataupun dunia perkuliahan ataupun yang mau masuk ke dunia pesantren, kunci hidup di dunia tuh sebagai manusia itu cuma dua. Kunci hidup sukses di dunia itu cuma dua. Ini amanat dari guru saya yang 7 tahun beliau tuh nyampein ke saya. Jadi ini 7 tahun masih saya ingat. Iya, tertanam juga nih Kak. Benar-benar tertanam. Karena guru itu, saya tuh benar-benar yakin sama guru. Iya. Saya tuh udah benar-benar yakin, bahkan saya bisa mengorbankan seluruh kehidupan saya itu untuk guru-guru saya. Jadi ya apa kalimat yang ditanamkan oleh guru saya kepada saya 7 tahun yang lalu? Fikri, kata Abi, kalau kamu pengen sukses dunia, cari ridho orang tua. Kalau kamu pengen berkah ilmu kamu, cari ridho guru kamu. Tuh, 2 prinsip yang saya pegang teguh dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah, dengan 2 prinsip itu, masyarakat, ya alhamdulillah dengan kalimat yang ada di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh ngangkat kepada orang-orang yang beriman, yang mempunyai ilmu. Apa yang diangkat? Derajat mereka. Alhamdulillah, dulu keluarga saya dipandang tidak baik oleh masyarakat, bahkan banyaklah pandangan-pandangan statement-statement masyarakat, tapi dengan prinsip ini, 2 ini, dengan terus ditempa ilmu-ilmu agama, alhamdulillah derajat sedikit-sedikit lebih meningkat lagi. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman emang di sini tadi Kak Fikri juga udah bilang ya, solusinya itu adalah peran penting orang tua juga. Di sini bermain peran penting orang tua, di mana di internalnya itu sangat penting diawasi. Kalau misalnya zaman sekarang itu kan teknologi gampang ya diaksesnya Kak ya. Betul. Jadi kalau misalnya anak-anak itu main handphone itu lebih baik dipantau benar, didampingi anak-anaknya supaya apa? Supaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu dipantau sama orang tuanya ya, tidak sembarangan mereka mengkonsumsi apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka dengar. Dan tadi kunci hidup di dunia ini ada 2. Betul. Yang pertama itu adalah ridho orang tua dan juga ridho seorang guru. Oke, makasih banyak Kak Fikri. Ini insight-nya banyak banget. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan episode selanjutnya. Saya Tariza Sudadi dan juga Kak Fikri. Terima kasih banyak Kak Fikri sudah hadir ya. Boleh Kak diminum ya. Kita santai aja. Oke, terima kasih sahabat KPI sudah menyaksikan. Saya Tariza Sudadi dari podcast KPI. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.